Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hamba Allah rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum." Maukah kalian aku tunjukkan siapa di antara kalian orang-orang yang paling utama, orang-orang yang pilihan, orang-orang yang terbaik di antara orang-orang yang beriman. Maukah aku tunjukkan siapa di antara kalian ini orang yang paling istimewa, paling pilihan? Para sahabat menjawab, "Bala, tentu ya Rasulullah, kami mau untuk mendengarnya." Maka Rasulullah bersabda, orang yang pilihan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah alladzina, orang yang idza ru'u, kalau dia itu dilihat oleh orang lain, maka dzukirallahu, Allah akan diingat oleh orang tersebut. Maksudnya ngata, wong sing paling apik, orang yang menjadi pilihan di antara orang-orang yang baik itu adalah gur nyawang wae, melihatnya saja itu menjadikan hati kita itu ingat kepada Allah, jadi inspirasi kebaikan bagi orang lain. Contoh misalkan, ibu-ibu pakai jilbab. Ini yang hadir semua pakai jilbab tuh. Pakai nggih? Napa enten sing mboten ngangge? Napa enten sing mboten ngangge? Mboten enten. Nek enten griya nggih ta? Enten griya nggih ngagem ta? Kok mboten dijawab ya? Ibu-ibu kalau ngaji pakai jilbab? Pakai. Kalau di rumah? Ya ora. Kadang kalau nganggo, kadang kalau ora. Kalau di pasar pakai jagoan. Jadi muslimat itu memang unik ya, memang unik. Muslimat itu pangandikane Kanjeng Nabi itu nek metu saka omah itu tidak boleh ada yang nampak kecuali apa, Bu? Wajah dan telapak tangan. Ibu-ibu pakai jilbab yang sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, kemudian ada orang yang melihat penampilannya panjenengan, kemudian hatinya tertarik dalam artian, Masya Allah, ini wanita ini sangat menjaga auratnya, sehingga orang tadi menjadi ingat kepada Allah. Sampai akhirat aku berusaha pengen seperti dia. Itulah orang yang terbaik, orang yang menjadi inspirasi kebaikan untuk orang lain.
Ini kalau di dalam dakwah jenenge dakwah bil hal. Mendakwai orang lain dengan perbuatannya, dengan perilakunya. Dan jangan dikira kita hadir di majelis ini itu tidak jadi itu. Bisa jadi hadir kita di majelis ilmu ini, meskipun yo karo ngantuk, sana itu urusan itu rumo. Nah, ya. Hadirnya kita di majelis ilmu ini bisa jadi menjadi sebab orang lain itu berubah menjadi baik. Ngerti aneng Masjid Ar-Rahman sing ngaji akeh. Kabeh do kusuk anggene ngaji. Kemudian dia berubah. Ikut ngaji, ikut taklim, ikut beribadah. Maka orang yang bisa menjadikan dirinya itu menyebabkan orang lain ingat kepada Allah. Itulah yang disebut dengan umat pilihan atau orang iman yang menjadi pilihan di antara mereka. Dan mestinya kita semua melakukan itu. Ya, mestinya kita menjadi bagian dari orang yang terpilih, yang terbaik. Tidak hanya dari penampilan. Ya, tidak hanya dari penampilan. Mereka menjadi inspirasi kebaikan karena memang pengamalannya yang sangat kuat di dalam urusan agama. Di dalam penjelasan hadis ini, orang-orang pilihan ini setidaknya memiliki 7 sifat. Coba mungkin awake dhewe ora iki kowe. 7 sifat orang yang terpilih ini. Metani awake dhewe, ampun metani wong liya. Setidaknya mereka itu punya 7 sifat yang hendaknya kita miliki. Apa saja 7 sifat itu? Yang pertama, ibadahnya bagus dan istiqomah. Satu itu. Ibadahnya apa? Bagus, rajin, serta istiqomah. Apa itu istiqomah? Terus menerus dilakukan, meskipun itu ibadah yang sederhana. Yang kedua, orang yang terpilih ini mereka adalah orang yang terdepan di dalam beramal soleh. Nah, tadi coba di absen muslimin, saya absennya nomor 1 sapa? Angkat tangan. Oh ini ya, alhamdulillah duduk paling depan ini ya. Yang muslimah, saya absennya nomor 1 sinten po? Nanti dilihat nanti. Nah itu mudah-mudahan sing absennya dhisik dhewe ini adalah menjadi seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek mangkat ngaji niku sing penak mangkat dhisik apa mangkat keribu? Bapak-bapak. Nek mangkat ngaji sing paling penak mangkat dhisik dhewe apa kene dhewe? Dhisik dhewe. Napa alasannya? Apa alasannya? Kalau mangkat dhisik dhewe gene untuk kelendian ning tembok. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang memang mencari keutamaan. Satu, ibadahnya bagus dan istiqomah. Yang kedua, dia terdepan dalam urusan ketaatan. Yang ketiga, dia tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati, tidak sombong, tidak menampakkan kelebihan. Tawadhu. Yang keempat, dia tunduk dan tawakal kepada Allah. Kuat tawakalnya kepada Allah. Kemudian selanjutnya, mereka ini juga orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah serta mengagungkan Allah Ta'ala. Yang kelima,
Yang keenam, hatinya ini kalau mendapat nasihat, kalau membaca Quran, kalau dibacakan hadis, itu sensitif. Nanti sensitif. Perasa, mudah menerima. Seperti tadi, di awal tadi menghafal hadis apa Pak Ivan? Hadis apa tadi yang dihafal? Ada yang masih ingat? Berapa hadis yang dihafal di awal tadi? 1. Ada yang bisa menyebutkan? Santri, coba salah satu. Ada yang bisa mengulang? Nah ini, yang duduk paling pojok bisa nggak ngulang? Hadis tadi yang dihafal tadi. Gimana coba dibaca? Artinya apa? Oh ya, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Yakni apa? Kematian. Jenengan eling mati mboten sakniki. Eling mati mboten sakniki. Ingat. Berarti umpama sak waktu-waktu mati pun siap. Lah piye to niku mau? Hadis apa pripun? Ingatlah pemutus kenikmatan. Yaitu apa? Kematian. Jenengan pun eling dereng. Pun. Berarti umpama sak wanci-wanci dugi siap mboten? Siap napa mboten nek pun dugi mboten enten sing saged. Nah, mboten sing saged nolak. Siapa yang bisa menolak kematian? Maka tugas kita sing diarani sensitif niku adalah kita senantiasa bersiap untuk menghadapi. Pada hari ini ada beberapa ikhwan kita sing izin, ya semoga Allah mengampuni. Jadi kami berharap taklim ini menjadi prioritas, menjadi sesuatu yang diutamakan bagi seluruh ikhwan yang ada. Karena ini adalah bagian dari upaya kita untuk memperbaiki diri kita. Dan yang terakhir, sifat yang ketujuh adalah konsisten. Konsisten itu berarti bersungguh-sungguh, terus tidak berhenti di dalam urusan kebaikan. Itu orang yang terbaik. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan sabda beliau, afala ukhbirukum bisyirarikum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang paling buruk di antara kalian? Wong sing paling apa? Paling jelek, paling buruk keadaan. Para sahabat menjawab, bala, tentu ya Rasul. Kemudian Rasul menjelaskan, ada 3 macam orang yang paling buruk keadaan. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-masya'una bin namimah. Orang yang menyebarkan namimah. Orang yang nyebarnya fitnah. Apa itu fitnah? Apa itu fitnah? Apa itu namimah? Yakni perkataan-perkataan yang membuat orang lain saling bermusuhan. Itulah yang disebut dengan apa? Namimah. Fitnah sana, fitnah sini, supaya wong doraru. Yang kedua masih ada hubungannya dengan ini. Al-mufsiduna bainal ahibbah. Selain menyebar fitnah, dia itu juga senang kalau ada 2 orang yang berkasih sayang itu menjadi bermusuhan. Wes rukun-rukun digawe congkrah. Orang seneng yang ono masyarakat atau orang yang
rukun keadaan. Dan yang ketiga, ini mohon maaf, itu terjemahannya agak kurang pas ya. Mohon maaf karena kemarin waktu buat itu copy paste. Jadi terjemahannya yang pas yang terakhir itu adalah wal albahunal buro'a al-anata, yaitu mereka ingin agar orang-orang yang bersih dari kesalahan, orang-orang yang baik itu al-anata menjadi susah, menjadi cacat. Bahasa gampang nih, golek salahe wong sing ora salah. Alhamdulillah ini. Ini 3 sifat yang menyebabkan seseorang itu menjadi apa? Menjadi seburuk-buruk manusia. Ora yo nganyel wong kaya ngene iki. Siji senengane menyebar fitnah. Sing nomor loro ora seneng yen ana wong sing rukun. Nomor telu enek wong ora salah digoleki salahe supaya jatuh harga dirinya, jatuh ke nah, jadi di masa-masa ini akan lebih baik kalau kita ini fokus di dalam ibadah kita, fokus di dalam taklim kita. Jangan ikut-ikutan, ya, jangan ikut-ikutan berkomentar dengan sesuatu yang kita belum paham. Para hamba Allah rahimahullah. Di hadis berikutnya ini adalah apa namanya? Pelengkap, ya, adalah pelengkap tentang orang yang terbaik dan orang yang terburuk. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebaik-baik kalian adalah orang yang ditunggu baiknya dan kita merasa aman dari gangguannya. Wong sing paling apik. Lah beruntunglah kita kalau kita ini oleh orang lain selalu diharapkan kedatangannya karena perbuatan baik kita, dan kita harus merasa khawatir. Kita harus merasa khawatir kalau kita ini ditakuti oleh manusia karena perbuatan jelek kita. Nauzubillah min. Termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu niki sosok ya, enten ibu-ibu itu anggere Morodaya datang. Aduh, teko meneh. Lah ngopo? Iki kok mesti ngrasani aku atau memperburuk keadaan. Tapi ada juga ibu-ibu yang kalau datang itu selalu ditunggu karena apa? Perbuatan-perbuatan baiknya. Jadi hadis yang kedua ini adalah pelengkap, ya. Siapakah yang terbaik di antara manusia dan siapa pula orang yang terburuk di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan kepada para ikhwan sekalian, ya. Para ikhwan hendaknya menyadari. Para ikhwan hendaknya menyadari kita ini sudah hidup berjamaah. Kita ini melaksanakan kehidupan berjamaah di dalam melaksanakan Islam. Salah satu ciri kehidupan berjamaah adalah tertibnya orang-orang yang ada di dalam. Apa makna dari tertib? Maka dia akan mengikuti aturan, arahan yang disampaikan oleh para alim. Maka dari itu, mari kehidupan berjamaah ini kita laksanakan sesuai apa adanya, sesuai yang dengan yang diinginkan.
Artinya ketika para amir, para umarok itu berusaha memberikan kegiatan-kegiatan yang baik kepada para ibu. Hendaknya kegiatan-kegiatan ini semaksimal mungkin untuk diikuti dan dilaksanakan. Karena tidak mungkin seorang amir akan membuatkan kegiatan atau acara yang justru melemahkan atau merusak panjenengan. Termasuk acara taklim pada pagi hari ini. Mari kita usahakan setiap bulan, meskipun hanya 1 hari atau setengah hari saja, kita luangkan waktu untuk menghadirinya. Jangan sampai kita menomorssekiankan urusan-urusan, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam al-jamaah ini, kecuali memang sangat mendesak dan tidak bisa ditinggal. Termasuk juga ketika ada amanat-amanat yang lain yang mengajak kita kepada keimanan dan ketakwaan, hendaknya segera disambut dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin hari ini tidak ada sesi tanya jawab ya, tidak ada. Tapi kalau seandainya para hamba Allah ada yang memang perlu ditanyakan, bisa disampaikan secara tertulis kepada panitia. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab melalui media yang lain. Insya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.